Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 beranggotakan Abigail Immanuel Eframisi Payung, Shala Aurelia Kanista, dan Michelle Amabel Budiarto. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang bagaimana kita bisa menggunakan Docker di AWS EC2. Kita akan mulai dari penjelasan tentang virtual machine dan Docker, lalu melanjutkan dengan cara menggunakan Docker di EC2, serta keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapatkan. Jadi, presentasi kali ini akan membahas 4 hal utama, yaitu yang pertama adalah apa itu virtual machine, lalu yang kedua adalah apa itu Docker dan bagaimana cara kerjanya, lalu yang ketiga apa itu AWS EC2 dan bagaimana cara menggunakannya, lalu yang terakhir ialah keuntungan-keuntungan menggunakan Docker di AWS EC2. Oke, sebelum kita membahas Docker, mari kita pahami dulu tentang virtual machine atau VM. Virtual machine atau VM adalah sebuah sistem yang memungkinkan kita untuk menjalankan sistem operasi dalam bentuk virtual di dalam sebuah mesin fisik. Jadi, VM ini bisa dianggap sebagai komputer yang ada di dalam komputer, dan ia berjalan dengan sistem operasi yang terisolasi, seolah-olah ia adalah komputer yang berdiri sendiri. Setiap VM membutuhkan sumber daya yang cukup besar, karena ia harus menjalankan sistem operasinya sendiri. Misalnya, kita ingin menjalankan VM dengan sistem operasi Windows di komputer yang menggunakan Linux. Virtual machine bisa melakukan hal itu karena di dalamnya ada sistem operasi Windows yang terisolasi dari sistem operasi Linux yang berjalan di komputer fisik. Namun, ada beberapa kekurangan dengan menggunakan VM. Yang pertama ialah penggunaan sumber daya yang cukup tinggi, karena setiap VM butuh memori dan CPU untuk menjalankan sistem operasi penuh. Lalu, proses provisioning atau pembuatan VM memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan teknologi lain yang lebih ringan. Dengan kata lain, VM itu sangat berguna, tapi mungkin terlalu berat jika kita hanya butuh untuk menjalankan aplikasi tanpa memerlukan banyak sumber daya. Sekarang kita masuk ke topik utama, yaitu Docker. Docker adalah platform untuk mengembangkan, mengirim, dan menjalankan aplikasi dalam kontainer. Kalau diibaratkan, kontainer Docker itu mirip seperti VM, namun jauh lebih ringan. Yang membedakan Docker dari VM adalah bahwa Docker tidak memerlukan sistem operasi terpisah. Alih-alih membawa sistem operasi lengkap, Docker hanya membawa aplikasi dan dependensinya. Artinya, aplikasi yang kita buat di Docker sudah terbungkus dalam sebuah kontainer yang bisa dijalankan di berbagai platform tanpa ada masalah kompatibilitas. Nah, apa aja sih keuntungan Docker? Yang pertama adalah portabilitas. Dengan Docker, aplikasi yang sudah dibungkus dalam kontainer bisa berjalan di mana saja tanpa masalah, baik di laptop pengembang server fisik maupun di cloud. Yang kedua adalah efisiensi. Docker jauh lebih ringan dan efisien dibandingkan VM, karena Docker hanya membutuhkan sumber daya untuk aplikasi dan dependensinya saja, sementara VM memerlukan sumber daya untuk seluruh sistem operasi. Nah, selanjutnya adalah cepat dan mudah. Docker memungkinkan kita untuk mengonfigurasi aplikasi dan dependensinya hanya dalam beberapa baris perintah, membuat proses pengembangan menjadi lebih cepat. Untuk lebih jelasnya, bayangkan bahwa dengan Docker, kita bisa membangun aplikasi di laptop pengembang, lalu langsung memindahkannya ke server atau ke cloud tanpa perlu khawatir aplikasi itu akan rusak atau tidak kompatibel. Oke, selanjutnya adalah AWS EC2. Amazon Elastic Compute Cloud atau EC2 adalah layanan dari Amazon Web Service atau AWS yang memungkinkan kita untuk menyewa virtual machine di cloud. Dengan EC2, kita bisa memilih berbagai jenis instance atau mesin virtual dengan berbagai ukuran sesuai dengan kebutuhan aplikasi kita. Jadi, EC2 memberi kita kontrol penuh terhadap mesin virtual yang kita sewa. Kita bisa memilih OS, misalnya Amazon Linux, Ubuntu, ataupun Windows, menginstal aplikasi yang dibutuhkan, serta mengelola instance secara penuh. Dengan EC2, kita juga bisa memanfaatkan scalability atau kemampuan untuk menambah kapasitas secara mudah. Nah, kenapa sih kita butuh EC2? Karena di dunia cloud computing, kita tidak perlu lagi membeli atau mengelola server fisik. Cukup dengan EC2, kita bisa langsung mendapatkan mesin virtual untuk menjalankan aplikasi yang kita buat. Terlebih lagi, AWS menyediakan banyak fitur keamanan seperti security groups, K-pairs, dan IAM roles yang membantu kita menjaga instan kita tetap aman.
Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada benefits of using Docker on AWS. Yang pertama, portabilitas dan konsistensi. Docker memungkinkan aplikasi yang kita buat untuk berjalan di berbagai lingkungan tanpa masalah. Dengan kata lain, aplikasi yang dibangun menggunakan Docker dapat berjalan secara konsisten di berbagai platform, baik di lingkungan pengembangan lokal, server on-premise, maupun di cloud seperti AWS EC2. Ketika aplikasi dijalankan di EC2, Docker memastikan bahwa aplikasi tetap berfungsi dengan baik tanpa hambatan meskipun ada perbedaan konfigurasi sistem di masing-masing instance. Portabilitas dan konsistensi ini memberikan fleksibilitas tinggi dalam pengelolaan aplikasi, sehingga tim dapat fokus pada pengembangan fitur tanpa khawatir tentang masalah kompatibilitas. Yang kedua, skalabilitas yang mudah. AWS EC2 menyediakan fleksibilitas untuk menyesuaikan kapasitas sumber daya sesuai kebutuhan aplikasi. Dengan Docker, proses skalabilitas ini menjadi lebih efisien karena aplikasi dikemas dalam kontainer yang ringan dan dapat dengan mudah direplikasi di berbagai instance. Misalnya, ketika terjadi lonjakan traffic, kita dapat melakukan scale up dengan meningkatkan spesifikasi instance EC2 atau menambah jumlah instance baru dengan mudah. Docker mempermudah proses ini melalui orkestrasi otomatis, memastikan bahwa aplikasi tetap berjalan dengan optimal tanpa gangguan besar. Yang ketiga, ada pengelolaan sederhana. AWS menyediakan berbagai alat bantu seperti AWS Management Console, AWS CLI, dan API yang memudahkan pengelolaan EC2 instance menjadi lebih sederhana. Dengan integrasi Docker, proses deployment aplikasi menjadi semakin mudah karena aplikasi dikemas dalam kontainer yang siap digunakan dan dapat diotomatisasi menggunakan script atau layanan orkestrasi seperti Amazon AWS atau Kubernetes. Docker juga mendukung pipeline CI/CD yang lebih terintegrasi, memungkinkan setiap perubahan pada aplikasi untuk langsung diterapkan ke lingkungan produksi dengan cepat dan aman. Pengelolaan yang sederhana ini mempercepat waktu pengembangan dan peluncuran fitur baru ke pasar. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat VM dengan menggunakan AWS Academy. Nah, di sini saya sudah melakukan login ke AWS Academy, lalu teman-teman bisa langsung aja klik courses ke modules, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ada tulisan Start Lab, teman-teman bisa langsung klik saja. Namun, untuk mempersingkat waktu, karena loading dari Start Lab ini cukup lama, maka di sini saya sudah melakukan Start Lab-nya terlebih dahulu. Nah, cara tahu lab ini sudah ready adalah di sini ada lampu indikator dan akan berwarna hijau. Nah, teman-teman tinggal klik saja. Nah, maka AWS-nya akan melakukan redirect ke manajemen konsolnya. Nah, di sini kalian bisa ke dashboard AWS Management Console, lalu kalian bisa cari compute dan pilih di situ. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita mau membuat instance baru dengan cara klik Launch Instance yang berwarna oranye ini. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan detail sesuai dengan yang kita perlukan. Nah, untuk namanya bebas, tapi di sini saya akan
mengisi dengan AOL OS. Lalu untuk OS-nya sendiri kita akan pilih yang Ubuntu. Tapi teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Nah, untuk AMI-nya, di sini saya akan menggunakan yang default saja, sama juga dengan architecture dan juga instance type-nya. Kita pakai default aja. Lalu kita untuk key pair kita bisa create new key pair. Lalu isi aja nama key pair-nya mau apa. Di sini saya akan menuliskan tes OS aja. Lalu kita bisa RSA dan juga .pem. Lalu create key pair. Nah, nanti akan ke download untuk file key pair-nya. Nah, untuk network settings-nya sendiri, di sini kita pilih create security group, terus kita centang yang pertama dan yang terakhir. Oke. Untuk configure storage-nya, di sini kita bisa maksimalin aja jadi 30. Nah, kalau udah, kita bisa langsung launch aja. Nah, kita akan menunggu sampai initialize. Nah, kalau misalkan sukses, di sini bakal muncul ID, instance ID-nya. Kita klik. Terus kita bisa klik instance kita yang sudah kita bikin tadi. Di sini kalian bisa ke drop down actions, terus klik connect. Nah, untuk connection type-nya dan username-nya bisa default aja, jadi kita bisa langsung klik connect. Nah, sekarang akan muncul terminal Ubuntu. Nah, di sini kita bisa install Docker-nya. Kita bisa lihat aja dari dokumentasi Docker-nya di sini. Terus kita bisa langsung ikutin aja. Kita copy aja. Kita bisa klik Y atau yes. Dan ikutin lagi selanjutnya. Kita bisa install Docker packages-nya dengan copy aja. Kita paste lagi, pencet yes. Nah, setelah Docker-nya terinstall, kita bisa coba menjalankan perintah sudo docker run hello world. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada tulisan hello from docker. Nah, ini bisa dibilang berhasil ya, teman-teman. Artinya Docker sudah terinstall. Nah, kalau teman-teman ingin melihat semua kontainer yang ada, teman-teman bisa sudo docker ps strip a. Nah, di sini teman-teman bisa melihat kontainer ID, image, dan comment.
Untuk cek status, teman-teman bisa sudo systemctl status docker. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa ini sudah actively running gitu. Nah, sebenarnya teman-teman sendiri bisa membuat program melalui bahasa apapun. Di sini sebenarnya saya sudah membuat index.ts web app sederhana, dan tapi pastikan teman-teman sudah memiliki Docker desktopnya. Nah, teman-teman sebenarnya juga bisa menjalankan web app ini ke AWS ini gitu. Cuma untuk tutorial sekarang saya hanya akan menjalankan Docker Hello World tadi gitu. Jadi untuk tutorial dari pembuatan VM dan juga Dockernya cukup sampai di sini aja. Terima kasih. Yang terakhir ada conclusion. Yang pertama ada portabilitas. Aplikasi yang dikemas menggunakan Docker dapat dengan mudah dipindahkan dan dijalankan di berbagai lingkungan, baik di server lokal, pusat data perusahaan, hingga platform cloud seperti AWS EC2. Hal itu memungkinkan pengembangan untuk memastikan bahwa aplikasi berjalan dengan konsistensi tinggi tanpa perlu melakukan penyesuaian besar pada konfigurasi di setiap lingkungan. Dengan Docker, kita dapat menghilangkan masalah "it works on my machine" karena setiap kontainer membawa semua dependensi yang dibutuhkan oleh aplikasi. Yang kedua ada efisiensi. Docker jauh lebih ringan dan efisien dibandingkan dengan virtual machine. Alih-alih membutuhkan seluruh sistem operasi seperti VM, Docker menggunakan kernel host secara langsung untuk menjalankan kontainer, sehingga overhead sumber daya menjadi jauh lebih rendah. Ini memungkinkan aplikasi berjalan lebih cepat dan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Dengan kata lain, kita dapat menjalankan lebih banyak kontainer dalam satu instance EC2 dibandingkan jumlah VM yang sama. Skalabilitas. Salah satu keunggulan besar Docker di AWS EC2 adalah kemudahan dalam menyesuaikan kapasitas sesuai kebutuhan. Ketika traffic aplikasi meningkat, kita dapat dengan cepat melakukan scale up dengan meningkatkan spesifikasi instance EC2 atau scale out dengan menambahkan jumlah instance. Docker memungkinkan aplikasi didistribusikan secara otomatis dan efisiensi ke semua instansi yang tersedia, memastikan kinerja tetap optimal tanpa downtime yang signifikan. Yang terakhir ada keamanannya. Docker memberikan isolasi yang kuat di tingkat aplikasi, sehingga aplikasi dalam kontainer berjalan secara terpisah dan tidak akan saling mempengaruhi. Bahkan jika ada masalah pada salah satu kontainer, selain itu, AWS EC2 melengkapi keamanan ini dengan fitur tambahan seperti firewall yang dapat dikonfigurasi, enkripsi data untuk melindungi informasi sensitif, dan counter access berbasis peran atau IAM untuk menjaga otorisasi yang ketat. Kombinasi ini memberikan lapisan keamanan yang komprehensif untuk aplikasi kita. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.